Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Ingat, patuhi selalu pesan saya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 Sanawiyah. Agar materi mudah difahami, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan kali ini kita akan membahas jujur dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am 152. Mari kita simak dan kita dengarkan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Berikut adalah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Adapun asbabun nuzul dari Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ketika Rasulullah SAW ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menakar dan menimbang. Nabi Muhammad SAW merupakan teladan sempurna untuk kita. Beliau memiliki akhlak atau sifat yang begitu mulia. Beberapa sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW antara lain amanah dan jujur. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi nabi. Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asidku atau sidik, memiliki arti nyata atau berkata benar.
Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau antara informasi dan kenyataan. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku, dan kelurusan hati. Ada banyak sekali bentuk kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kecil, kita pasti telah diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu berbuat jujur dan tidak berbohong. Hal ini tentu sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Tema pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Pada ayat pertama, terdapat kalimat al-mutaffifin yang berasal dari kata tofafa yang artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Katsir, kalimat at-tawfif artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Jadi, al-mutaffifin adalah para pelaku kecurangan tersebut. Karena itulah surat ini diberi nama al-mutaffifin. Rahasia dipilihnya kalimat ini, padahal arti sebenarnya sedikit, adalah karena diambil mereka sebenarnya sedikit sekali, tapi dosanya besar. Bila dihubungkan dengan surat sebelumnya, terlihat jelas adanya keterkaitan makna dan kandungan. Pada surat Al-Infitar, Allah SWT menjelaskan adanya malaikat yang menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia. Lalu pada surat ini dijelaskan lagi tentang buku catatan tersebut. Bila pada surat Al-Infitar disebutkan bahwa ada dua golongan manusia pada hari kiamat, maka dalam surat ini diuraikan lebih luas keadaan dan sifat kedua golongan manusia tersebut. Ayat 1-6, Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dengan kalimat wail, artinya celakalah, isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah al-mutaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka adalah orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan, ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 7-17, Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. Yang pertama adalah murtad, yaitu melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu atim, yaitu bergelimang dosa dan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran, antara lain karena kebanyaknya dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu, mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Quran surah Al-An'am ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatim illa billati ahsanu hatta yablugha ashudda. Awful kayla wal mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Quran surah Al-An'am ayat 152.
Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-An'am, Ibnu Mardaweh meriwayatkan dari Tobroni, dari Ibrahim ibnu Nailah, dan dari Ismail ibnu Umar, dari Yusuf ibnu Atiyah, dari Ibnu Aun, dari Nafi, dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, surat Al-An'am diturunkan kepadaku sekaligus dan diiringi oleh 70.000 malaikat. Dari mereka terdengar suara gemuruh karena bacaan tasbih dan tahmid. Jujur dalam Quran surah Al-An'am ayat 152. Pada agama Islam, kejujuran dikenal sebagai as-sidqu. Istilah ini juga dijadikan sebagai julukan bagi Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat jujur. Kejujuran dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri dan akan menjadi penyebab datangnya pahala dan rahmat dari Allah SWT. Kejujuran merupakan jalan yang lurus dan penuh keselamatan dari azab di akhirat yang keras. Bahkan tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk bersama-sama orang yang jujur. Pada surat At-Taubah ayat 119 Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar." Bersama orang-orang yang jujur diharapkan akan membuat kita untuk terbiasa menjaga kejujuran juga dalam diri kita. Kebalikan dari sifat jujur adalah sifat khianat atau berbohong. Sifat ini amat dibenci oleh Allah SWT dan termasuk dalam ciri-ciri orang yang munafik. Hal ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara selalu bohong, jika berjanji menyelisihi, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan dan memerintahkan tentang kejujuran. Kejujuran ditekankan dalam agama Islam. Pada awal ayat, Allah SWT menjelaskan tentang anak yatim. Diharamkan bagi kalian mengusik harta anak yatim, yaitu anak yang ayahnya meninggal sebelum ia akil balik, kecuali dengan tujuan mengurus dan mengembangkan hartanya hingga ia balik dan benar-benar dewasa mampu mengelola hartanya. Allah SWT juga mengharamkan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Kalian harus berlaku adil dalam mengambil dan menyerahkan barang dalam transaksi jual beli. Kami tidak akan pernah memberikan beban kepada seseorang melainkan sebatas kemampuannya. Maka tambahan atau kekurangan yang sulit dihindari dalam urusan penakaran dan lain-lain tidak dikenakan sanksi apapun. Allah SWT juga mengharamkan kalian mengucapkan kata-kata yang tidak benar, baik dalam memberikan informasi maupun kesaksian tanpa keberpihakan kepada kerabat atau teman. Allah SWT juga mengharamkan kalian melanggar perjanjian dengan Allah SWT. Jika kalian berjanji kepada Allah SWT atau berjanji atas nama Allah SWT, hal-hal tersebut Allah SWT perintahkan kepada kalian dengan perintah yang kuat, dengan harapan kalian mengingat akibat yang akan diterima di kemudian hari. Dan janganlah kalian mendekati, wahai para penerima wasiat, harta anak yatim yang meninggal bapaknya sedangkan dia masih kecil, kecuali dengan cara yang menyebabkan hartanya menjadi lebih baik dan dapat dia manfaatkan sampai dia mencapai usia balik dan berakal matang. Ketika dia telah mencapainya, maka serahkanlah hartanya kepadanya dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil hingga sempurna dan penuh. Apabila kalian telah mengerahkan usaha-usaha kalian, maka tidak masalah bagi kalian dalam hal yang mungkin masih terjadi kekurangan padanya. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Jika kalian berkata, maka usahakanlah sekuat tenaga untuk berbuat adil dalam berucap tanpa condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, persaksian dan pemutusan hukum, serta pemberian pembelaan, walaupun objek yang terkait dengan ucapan tersebut merupakan kaum kerabat dari kalian, maka janganlah kalian condong kepadanya tanpa alasan yang benar, dan penuhilah janji Allah SWT yang mengikat kalian untuk komitmen dengan syariatnya. Hal-hal yang dibacakan kepada kalian ini yang berupa hukum-hukum Allah SWT memerintahkan kalian untuk melaksanakannya dengan harapan kalian mau mengingat-ingat nasib kalian kelak.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah materi kita tentang surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan Quran surah Al-An'am ayat 152. Semoga bisa kalian pahami dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya tugas kalian adalah membuat rangkuman dari materi yang kita bahas pada hari ini. Ketik rangkumannya di kolom komentar pada video ini. Jangan lupa juga cantumkan nama kalian, kelas dan nama sekolah kalian. Itu adalah tugas kalian hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum